Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadhu alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ingkilah jikalau ditanyakan, kalau ada pertanyaan, idza raja'atil adalatu, apabila kembali apa keadilan, ila hayatin batinatin, kepada kondisi batin, fin nafsi, di dalam jiwa. Wa asluha, sementara adapun pangkalnya adalah al-khawfu, adalah rasa takut. Wa dzalika, adapun hal itu, yakni khauf, la yusahadu, itu tidak bisa dilihat. Bal yustadallu alaihi, melainkan dijadikan dalil alaihi, atas khauf, dijadikan dalil bima, dengan sesuatu, laisa, yang tidak ada, apa ma biqatiin, itu qat'i, bal huwa mughallabun 'alal dhanni, bahkan adapun ma adalah dimenangkan atas dugaan. Ini sanggahan ini artinya bahwa adalah, kalau keadilan itu yang menjadi rujukan adalah kondisi batin, ya, di atas kan diterangkan, adalah itu adalah hay'ah batinah. Adalah itu adalah kondisi batin yang berada di dalam jiwa. Kalau adalah itu marji'nya, rujukannya adalah kondisi batin, yang pangkalnya adalah rasa takut. Sesuatu yang ada dalam batin kan tak bisa kelihatan, ya. Sudah barang tentu harus ada indikasi yang menunjukkan bahwa ada khauf, ada dalil. Sementara yang menjadi dalil bahwa di dalam orang itu ada rasa takut tidak qat'i, ya kan? Gimana itu? Wa aslu dzadzikal khaufu, sementara adapun asal atau sumber rasa takut itu, wal imanu, adalah iman. Asal muasal dari rasa takut itu sumbernya kan iman. Dari iman lahirlah rasa takut. Fadzalika yadullu 'alal khaufi, maka adapun hal itu, yakni iman, itu menunjukkan atas adanya rasa takut. Dalalatan zahiratan, dengan penunjukan yang jelas. Fal naktafi bihi, maka hendaklah kita menyukupkan dengan iman. Kalau iman itu dipandang sebagai dalil, sebagai indikator bahwa di dalam seseorang ada rasa takut, kenapa kita tidak menyukupkan iman saja sebagai rujukan? Sehingga dengan adanya iman seseorang diterima kesaksiannya, riwayatnya, dan seterusnya. Itu sanggahan. Bagaimana jawabannya? Kulna, kita menjawab, la yadullu alaihi, tidak menunjukkan apa iman atas khauf. Iman seseorang tidak serta-merta menjadi dasar, menjadi dalil bahwa seseorang punya rasa khauf. Fa innal musyahadata wat tajribata, karena sesungguhnya kenyataan di lapangan, ya, wat tajribata, dan pengalaman, dalat, adalah menunjukkan, ala anna iddata fusakil mu'minina, bahwa sesungguhnya jumlah atau bilangan orang-orang fasiknya kaum mukminin,
aktsaru min adadi udulihim, itu lebih banyak daripada jumlahnya orang-orang adilnya orang mukminin. Artinya realita di lapangan menunjukkan bahwa orang-orang mukmin yang fasik lebih banyak daripada orang-orang mukmin yang adil. Itu kenyataannya. Itu di zamannya Al-Ghazali, apalagi zaman sekarang. Kalau orang mencuri, hukumannya dipotong tangan, ya, kan harus dibuktikan bahwa seseorang itu mencuri. Alat buktinya adalah saksi, 2 orang saksi yang adil. Sekarang mencari orang adil itu, orang adil termasuk makhluk langka, ya, makhluk langka. Ya kalau tidak disaksikan 2 orang adil, ya tak mungkin dihukum potong tangan. Ya. Jadi katanya Al-Ghazali, kaum mukminin yang fasik jauh lebih banyak daripada jumlah kaum mukminin yang adil. Ya kan? Nyataan ini. Fakaifa nusakkiku nafusana, bagaimana mungkin kita membuat ragu nufusana kepada diri kita, fima arafnahu yakinan, membuat ragu tentang sesuatu, arafnahu yang kami tahu, kepada amma yakinan secara yakin. Artinya tidak bisa keimanan seseorang dijadikan dasar bahwa seseorang itu punya rasa takut. Karena kenyataannya kaum mukminin yang fasik lebih banyak daripada yang adil. Tsumma halak uktufiya bidzalika. Kemudian kenapa tidak dicukupkan dengan itu? Lalu kenapa tidak dicukupkan dengan itu, yakni dengan adanya iman? Fi syahadatil uqubati, di dalam kesaksian menyangkut hukuman-hukuman. Di atas diterangkan bahwa menyangkut hukuman, mereka pun mengatakan tak cukup dengan menggunakan saksi yang majhul keadilannya, kan. Saksi yang berkaitan dengan hukuman, berkaitan dengan potong tangan, berkaitan dengan rajam, berkaitan dengan yang lain-lain. Wasyahadatil asli, dan di dalam kesaksian asal. Seperti persoalan syahadah ala syahadah, kan, kesaksian atas kesaksian. Saksi asli tidak boleh orang yang tak jelas keadilannya. Itu sepakat itu. Wahalil mufti, dan keadaan mufti. Mufti itu harus jelas bahwa dia tidak fasik. Kalau masih majhul kondisinya, fatwanya tak bisa diterima. Keadaan mufti fil adalati, dalam hal keadilan, wasaili ma sallamuhu, dan semua apa sallamu yang taslim mereka kepada amma. Mereka ini ya mereka yang mengatakan bahwa majhul bisa diterima, kan. Ar-rabi'atu qauluhum, adapun kesangsian yang nomor 4, qauluhum adalah perkataan mereka, yuqbalu qaulul muslimi al-majhuli, diterima perkataan orang muslim yang majhul, fi kaunil lahmi lahmadzakin, bahwa daging itu adalah daging sembelian. Kalau ada seseorang mengatakan daging ini daging halal, ini daging sembelian, kalau yang mengatakan seorang muslim meskipun majhul kan bisa dipercaya itu. Wa kaunil ma'i fil hammami tahiran, dan bahwa sesungguhnya air yang ada di kamar mandi itu suci. Kalau seseorang muslim yang tidak diketahui adil tidaknya mengatakan air di jeding itu suci, kan diterima itu.
Wa kaunil jariyati al-mabi'ati raqiqatan, dan bahwa budak perempuan yang dijual itu adalah budak. Orang menjual perempuan di pasar, yang menjual mengatakan ini adalah budak. Budak ghair muzawwajatin, yang tidak dikawinkan, te'pa laki. Wala mu'taddatin, dan tidak sedang menjalani masa iddah. Hatta yahillu al-wad'u biqaulihi, sehingga menjadi halal apa wati dengan perkataan orang yang menjual. Perkataan orang yang menjual tersebut bisa dipercayakan. Wa qaulul majhuli, dan diterima apa perkataan orang majhul, fi kaunihi mutatahhiran, bahwa sesungguhnya si majhul itu adalah suci, punya wudu, disolati untuk salat, suci anil hadasi dari hadas, wal janabati dan janabah, idza amman nasa, apabila dia mengimami manusia. Bagaimana kalau di sebuah masjid orang yang jadi imam bilang, saya ini suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, kan bisa diterima meskipun kita tidak tahu tentang keadilannya. Wa kadzalika qaulu man, demikian pula perkataan orang yukhbiru, yang memberitakan, an najasatil ma'i, tentang najisnya air, wa taharatihi, dan tentang sucinya air, binaan ala zahiril islami, berdasarkan atas zahirnya Islam. Orang mengatakan air ini najis atau mengatakan air ini suci, kan bisa diterima beritanya itu dengan melihat dia seorang muslim. Wa kadzalika qaulu man, demikian pula perkataan orang yukhbiru al-a'ma, yang memberitakan kepada orang buta, memberitakan anil kiblati, tentang kiblat, diterima juga kan, meskipun mereka itu majhul, tidak dipastikan adil tidaknya. Orang buta yang mau sholat mendapatkan berita dari orang bahwa kiblat itu ke arah sana, si buta bisa percaya. Ini sanggahan. Bagaimana jawabannya? Kulna, kita menjawab, amma qaulul aqidi fa maqbulun. Adapun perkataan orang yang melakukan akad, seperti tadi orang menjual perempuan di pasar, ia mengatakan ini adalah budak yang tidak sedang punya suami dan tidak sedang menjalani masa iddah. Itu kan diterima perkataannya, itu akid kan. Adapun perkataan orang yang melakukan akad, famakbulun, itu diterima tanpa diselidiki dia adil apa tidak kan. La dikaunihi majhulan, bukan karena dia itu adalah orang majhul. Lakinnahu, akan tetapi, ini ada yang berbunyi seperti ini, lakin di annahu makbulun, ya. Lakin di annahu makbulun, melainkan karena sesungguhnya dia terima, ma'adzuhuril fiski, bersama tampaknya kefasikan. Artinya orang yang melakukan akad di pasar itu diketahui fasiknya pun diterima, ya. Apalagi masih dikatakan majhul. Kok bisa diterima padahal dia fasik? Wadzalika rukhsatun, itu adalah dispensasi, itu kemurahan itu. Kenapa kok ada kemurahan di kasratil fusaki? Karena sudah terlalu banyaknya orang-orang fasik. Walimasi si hajatihim ilal muamalati, dan karena sangatnya butuhnya mereka kepada muamalat. Kalau orang-orang di pasar harus disumpah dan sebagainya, kan sulit itu. Wa kadzalika jawazul iktida'i bil barri wal fajiri. Demikian pula bolehnya bermakmum kepada orang-orang yang baik-baik
dan orang-orang yang jahat, bisa itu. Tidak ada syarat lain, fala yustaratu illa satru. Maka tidak disyaratkan kecuali menutup diri. Ya. Artinya kalau dia masih mastur, tidak diketahui identitas keadilannya, tak masalah. Ammal khabaru anil kiblati, adapun berita tentang kiblat, seseorang yang tidak diketahui keadilannya memberitakan bahwa kiblat itu ke arah sana, kan diterima. Adapun khabar tentang kiblat wa an taharatil ma'i, dan khabar tentang sucinya air, bagaimana itu? Famalam yasul sukunun nafsi, maka sepanjang famalam yasul sukunun nafsi, maka sepanjang tidak terjadi, tidak terwujud apa tenangnya jiwa. Tenangnya jiwa biqaulil mukhbiri, dengan perkataan orang yang memberitakan. Fala yajibu qabuluhu, maka tidak wajib apa menerima qaulul mukhbir itu. Kalau soal kiblatnya, soal sucinya air, itu tergantung sejauh mana hatinya orang itu tenang, percaya kepada berita itu. Sepanjang orang yang mendapatkan berita hatinya tak tenang dengan beritanya orang tersebut, ya tidak perlu diterima khabarnya. Wal majhulu la taskunu an-nafsu ilaihi, adapun orang yang majhul adalah tidak tenteram apa jiwa ilaihi, kepada orang majhul. Orang yang keadilannya tak tahu apakah orang ini fasik apa tidak. Kalau dia memberitakan tentang sucinya air atau tentang kiblat, kita ragu, berarti hati kita tak tenang. Bal sukunun nafsi, bahkan adapun tenangnya jiwa, ila qauli fasikin, terhadap perkataan orang fasik, jurri babijitina bil kadhibi, yang sudah diuji coba dengan menjauhi kebohongan, sudah diuji, ya. Ada pengalaman dengan menjauhi kebohongan. Awlabu minhu, adalah lebih kuat minhu daripada sukunun nafsi. Minhu awlabu min sukunin nafsi ila qaulil majhuli, kepada perkataan orang majhul. Ada dua orang, yang satu majhul, apakah dia fasik apa tidak. Yang satunya jelas-jelas fasik, akan tetapi sudah pengalaman, diuji berkali-kali, dia tidak pernah bohong. Kita akan lebih percaya kepada orang ini meskipun fasik daripada orang yang tidak diketahui fasik tidaknya. Jadi meskipun fasik, bisa saja dia tak bohong, fasiknya dengan dosa lain mungkin, ya. Wa ma yakhussul abada, adapun sesuatu yang menjadi khusus kepada hamba, bainahu wa bainallahi ta'ala, antara hamba dan antara Allah Ta'ala. Artinya sesuatu yang menjadi rahasia khusus antara orang dan Tuhannya, ya kan. Tidak menyangkut orang. Fala yab'udu, maka tak jauh, tak aneh, an yuradda, dikembalikan, ila sukuni nafsihi, kepada ketentraman jiwanya, ya. Menyangkut hal-hal hubungan antara hamba dengan Tuhannya, tidak aneh kalau persoalan menerima atau tidaknya berpedoman kepada ketentraman jiwanya, ya kan. Tidak menyangkut persoalan sosial seperti riwayat hadis, seperti kesaksian. Itu menyangkut alakoh pribadi antara hamba dengan Tuhannya, ya kembalikan saja kepada ketentraman jiwanya. Fa'ammar riwayatu wa syahadatu, adapun riwayat dan syahadat itu menyangkut agama itu.
Fa amruhuma, maka adapun persoalannya riwayat dan syahadah, arfa'u adalah jauh lebih tinggi itu. Wa khataruhuma amun, dan resikonya riwayat dan syahadah itu bersifat umum. Oleh karena itu fala yuqasani ala ghairihima, maka tidak bisa dikiaskan apa riwayat dan syahadah, tidak bisa dikiaskan ala ghairihima atas selain riwayat dan syahadah. Jadi kalau dalam persoalan riwayat dan syahadah, pemberitanya dan saksinya ya harus orang yang berkualitas ya. Tidak bisa disamakan dengan persoalan air itu. Wa hadhihi suwarun dhanniyatun ijtihadiyatun. Ini adalah beberapa contoh yang sifat dhanni ijtihadi. Amma raddu khabaril fasiki wal majhuri faqaribun minal qat'i. Adapun ditolaknya beritanya orang fasik dan orang majhul, maka itu mendekati keqat'iyan. Meskipun dhanni tapi hampir qat'i. Mas'alatun wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.